Maraknya kasus bullying atau tindak penindasan yang terjadi di lingkungan pendidikan yang dilakukan oleh sejumlah remaja SMP negeri di Malang, Jawa Timur yang diduga menjadi korban perundungan teman sekolahnya sejumlah pihak. Bullying merupakan ekspresi menyimpang pada anak dalam upaya pencarian jati diri, peran pendidikan di keluarga dan sekolah saat diperlukan sebagai penyeimbang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah kamu, tidak semua kekerasan berbentuk fisik. Kekerasan verbal adalah bentuk bullying yang juga berbahaya dan bisa berdampak jangka panjang. Kekerasan verbal adalah tindakan yang menyakiti orang lain dengan kata-kata. Contohnya dengan menghina, mengejek, mencaci maki, atau memberikan komentar yang merendahkan. Meskipun tidak menimbulkan luka fisik, kekerasan verbal bisa menyebabkan luka di hati dan pikiran seseorang. Perundungan atau bullying menjadi salah satu kasus yang banyak terjadi di lingkungan sekolah. Menurut data yang dikumpulkan oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia dan Federasi Serikat Guru Indonesia, kasus bullying menjadi isu yang cukup mempengaruhi lingkungan sekolah. Data mencatat setidaknya ada 1.478 kasus bullying yang dilaporkan. Terbaru data FSGI menunjukkan terdapat setidaknya 30 kasus perundungan sepanjang tahun 2023, di mana sebanyak 80% kasus ini terjadi di sekolah yang dinaungi oleh Kemendikbudristek dan 20% di sekolah yang dinaungi Kementerian Agama. Berdasarkan persebaran wilayah, sekolah di daerah Jawa Timur menjadi wilayah yang paling banyak dilaporkan terkait kasus bullying, diikuti oleh Jawa Barat di posisi kedua, Jawa Tengah, dan DKI Jakarta di posisi keempat. Jenis bullying yang dialami oleh anak-anak di sekolah pun beragam. Terbanyak ditemukan kasus bullying fisik hingga 55,5%, diikuti dengan bullying verbal 29,3% dan bullying psikologis mencapai 15,2%. Tingkat bully paling banyak terjadi pada jenjang pendidikan SD yang mencapai 26%, diikuti jenjang SMP 25% dan siswa SMA mencapai 18,75%. Kekerasan verbal berdampak besar kepada korban. Dampaknya bisa berupa perasaan rendah diri, cemas, hingga depresi. Dalam jangka panjang, korban bisa kehilangan rasa percaya diri, merasa terisolasi, dan mengalami kesulitan dalam hubungan sosial. Banyak korban bahkan mengalami trauma yang sulit untuk hilang. Lalu, bagaimana sih cara pencegahan kekerasan verbal? Yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Jadilah bagian dari perubahan, hentikan kekerasan verbal.